Berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasisia Selatan bersama saya Pendeta Maria Titalei STH, Ketua Jemaat GKI Sion Ariepi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasisia Selatan. Kami mohon kepada Tuhan, layakan kami, mampukan kami, berkati kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Ketika mereka akan menyaksikan program Tabura Injil Klasisia Selatan, dalam firman Tuhan, dalam perenungan, di setiap harinya ya Tuhan, biarlah mereka mampu untuk melakukannya dalam setiap kehidupan mereka, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap kehidupan mereka. Supaya mereka dikuatkan dalam iman dan percaya mereka, dalam menghadapi seluruh pergumulan kehidupan mereka dalam hari-hari hidup ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasisia Selatan di saat ini. Berbahagialah kita semua, anak-anak Tuhan, yang setia membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Tema renungan kita adalah pujilah Tuhan karena kasih-Nya. Minggu Advent yang terakhir, Minggu Advent yang keempat. Semua kita diminta untuk kita ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam perdamaian terhadap sesama dan terutama terhadap Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Kitab Mazmur pasal 103 mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas semua keuntungan dan berkat yang telah dilimpahkannya, atas umat perjanjian yang percaya. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Kita dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-39. Dan juga Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur 103 pada ayatnya yang ketiga, pemazmur mendaftarkan berkat-berkat Allah bagi umatnya. Pengampunan dosa, kesembuhan dari penyakit, dan karunia-karunia penebusan dan hidup kekal. Pengampunan adalah karunia pertama dan paling penting,
yang dapat kita terima dari Allah. Melalui pengampunan itu, kita dipulihkan kepada Allah dan ditebus dari kebinasaan. Pada ayatnya yang keempat, firman Tuhan, penyembuhan penyakit yang datang karena dosa dan iblis juga merupakan bagian dari keselamatan yang dipersiapkan Allah bagi umatnya. Kita dapat membacanya di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita berdoa dan memohon kesembuhan dari Allah untuk tubuh kita? Yang pertama, pastikanlah bahwa hubungan saudara dengan Allah dan orang lain beres dalam hidup ini. Matius 6 ayatnya yang ke-33, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-27, hingga ayatnya yang ke-30, Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Hal yang kedua, carilah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang memberikan iman yang kita perlukan. Kita dapat membacanya di dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20 yang ditulis mengenai iman yang benar. Hal yang ketiga, penuhilah kehidupanmu dengan firman Allah. Kita dapat membacanya juga di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 dan juga Roma 10 ayatnya yang ke-17. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, apabila saudara tidak memperoleh kesembuhan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Periksalah kehidupan saudara untuk mengetahui perubahan apa yang hendak dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Mintalah doa dari penatua jemaat, demikian pula anggota keluarga dan saudara seiman yang lain. Semuanya tertulis di dalam Alkitab, Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Harapkanlah terjadinya mujizat. Percayalah kepada kuasa Kristus dalam iman dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersukacitalah apabila penyembuhan terjadi hari ini. Bersukacitalah sekalipun penyembuhan tidak terjadi saat ini. Ketahuilah bahwa penundaan jawaban doa oleh Allah bukan berarti permohonan saudara ditolak. Tetapi kadang-kadang Allah mempunyai maksud lebih besar, yang apabila dinyatakan menghasilkan kemuliaannya yang lebih besar. Kita dapat membacanya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Dan kebaikan bagi kita dapat membacanya juga di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, jangan lupa berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kesembuhan hanya kepada Tuhan. Karena kesembuhan yang ilahi hanya ada di dalam tangan Tuhan. Jangan lari kepada dunia ini ketika kita diperhadapkan dalam seluruh pergumulan hidup kita, dalam kelemahan tubuh kita, dalam kesakitan orang-orang terkasih kita. Datang kepada Tuhan, serahkan seluruh pergumulan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pemberi hidup. Tuhan adalah dokter yang tabib dalam setiap kehidupan kita. Ia sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Kesembuhan yang ilahi hanya ada pada Tuhan. Untuk itu jangan lari kepada dunia ini ketika kita diperhadapkan dalam pergumulan hidup. Minta tuntunan dari Tuhan supaya kita mampu melewati segala pergumulan ini bersama Tuhan. Seberat apapun penderitaan itu,
Ketika kita datang kepada Tuhan, maka penghiburan yang abadi ada pada Tuhan. Jangan datang kepada dunia, karena dunia ini penuh dengan segala tawaran dalam kehidupan kita yang pada saatnya akan mendatangkan kesia-siaan, kebinasaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, tetap iman kepada Tuhan, dalam iman dan percaya sebagai anak-anak Tuhan. Di minggu-minggu sengsara Tuhan, bahkan di minggu ini, minggu terakhir, kita ada dalam minggu keempat, minggu Advent ini. Tuhan menginginkan kita semua, supaya kita tetap ada dalam iman dan percaya hanya kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada dunia, karena dunia hanya membawa kita kepada kebinasaan. Datang kepada Tuhan, supaya segala pergumulan, beban hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, semua dijawab tiba pada waktunya, menurut Tuhan, bukan menurut kita sebagai manusia. Karena ketika waktu Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita, waktu adalah anugerah yang terindah, ketika jawaban Tuhan ada pada kita, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, sadarilah bahwa jikalau saudara kita sekalian, kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan, maka Allah tidak pernah akan meninggalkan atau melupakan kita. Karena kasih Allah begitu besar kepada kita. Kasih Allah begitu besar kepada kita semua, saya dan saudara-saudara, setiap anak-anak Tuhan. Kasih Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita dilukiskan di telapak tangannya dalam iman dan percaya bersama Tuhan, Sang Pemberi hidup dalam kehidupan kita. Yesaya 45 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Biarlah kita mengakhiri minggu-minggu Advent kita, minggu-minggu persiapan kita untuk menerima kehadiran Tuhan dalam sukacita kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang sanggup menjawab seluruh keluh kesah kita, Allah yang sanggup menjawab seluruh pergumulan kita. Asalkan kita mau tetap setia, melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan mereka. Ajarlah kami semua Tuhan, supaya setiap dalam pergumulan kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, jika kami ditemui kami ada dalam kelemahan tubuh, ajarlah kami Tuhan. Jangan kami lari kepada dunia ini, tetapi ajarlah kami Tuhan supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Serta ajarlah kami Tuhan, supaya ketika kami datang kepada Tuhan, kami bergumul bersama Tuhan, jawaban itu tertunda. Itu berarti Tuhan ada tetap bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Hanyalah jawaban yang tertunda dan pasti akan terjawab oleh Tuhan. Ajarlah setiap kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dan jika ditemui kami Tuhan, anak-anak Tuhan, sampai saat ini kami belum setia kepada Tuhan
dalam setiap pergumulan kami. Ajarlah kami Tuhan, tegurlah kami dalam cinta kasih-Mu Tuhan, dan kembalikanlah kami ke jalan Tuhan. Jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kami semua sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap diberkati. Diberkatilah program Tabura Injil ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam program Tabura Injil, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Berkati program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan ini Tuhan. Supaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam hari-hari hidup kami, program ini tetap ditayangkan dalam sukacita firman Tuhan yang didengarkan oleh setiap anak-anak Tuhan di pelosok seantero dunia ini Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan iman dan percaya kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai kekal. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan dalam program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Terus saksikan program Tabura Injil dalam kehidupan kita setiap harinya, supaya kita tetap dikuatkan dalam iman dan percaya kita dalam menapaki hari-hari hidup ini. Shalom.